Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tarbiyah jasadiyah atau pendidikan fisik. Al-Quran menekankan pentingnya membentuk jasmani yang kuat. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna khairu man ista'jartal qawiyul amin." Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja padamu adalah orang yang kuat fisiknya lagi dapat dipercaya. Al-Qawiyul Amin bermakna orang yang fisiknya, tubuhnya kuat dan amanah atau dapat dipercaya. Senada dengan ayat 26 surat Al-Qasas ini, terdapat pula ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Talut, penguasa Bani Israel, dalam firman-Nya, qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih Talut sebagai rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 247 ini, Allah memilih Talut sebagai raja karena mempunyai ilmu yang luas dan tubuh yang kuat, tubuh yang perkasa. Rasulullah SAW juga menekankan urgensi kekuatan bagi seorang mukmin dengan segala maknanya. Maksudnya seorang mukmin itu harus kuat fisiknya, kuat juga ekonominya, kuat dari segi ilmu, kuat akidah atau ruhiyahnya. Al-mu'minu qawiyyu khairu wa ahabba ilallahi minal mu'minina dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Maka ada beragam cara untuk membina jasmani agar sehat dan kuat, baik itu melalui permainan ataupun olahraga. Dan diantaranya adalah seperti yang pernah dilakukan atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah memanah. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau seorang sahabat yang sudah lanjut usia, sudah tua tetapi terus melatih diri memanah. Padahal usianya sudah lanjut, sehingga ada seorang berkata padanya, "Wahai Uqbah, Anda mengerjakan itu padahal Anda telah lanjut usia dan hal itu memberatkan Anda." Maka apa jawab Uqbah? Uqbah menjawab, kalau bukan karena sabda Rasulullah SAW, aku tidak akan mau mengerjakannya lagi. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda, "Man alima rami thumma tarkahu falisa minna au qad aso." Barang siapa yang tahu tentang memanah, kemudian dia meninggalkannya, tidak melatihnya lagi dalam hal memanah, maka dia bukan dari golongan kami atau dia telah berbuat maksiat. Hadis riwayat Muslim. Uqbah radhiyallahu anhu juga pernah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dan saat itu beliau sedang berada di atas mimbar. Wa'iddu lahum mastata'tum minal quwwati ala innal quwwata rami. Ala innal quwwata rami. Ala innal quwwata rami.
Siapkanlah dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan ketahuilah kekuatan itu adalah dengan melempar. Kekuatan itu adalah dengan melempar, dan kekuatan itu adalah dengan melempar. Beliau mengucapkannya 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Maka melempar dalam hadis ini bisa bermakna memanah atau melempar tombak ataupun menembak dengan jenis senjata modern sekarang ini. Yang kedua yaitu berlatih bermain tombak. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri di depan pintu kamarku. Sedangkan utusan Habasha, utusan dari Ethiopia, sedang bermain tombak mereka di masjid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari berkata, yang dimaksud dengan bermain tombak bukan hanya sekedar permainan belaka, namun di dalamnya ada unsur melatih keberanian untuk berperang dan persiapan untuk menghadapi musuh. Maka di saat sekarang ini ada berbagai jenis senjata yang dapat kita gunakan untuk berlatih. Bukan hanya tombak, ada pedang, ada samurai, golok, celurit, toya, double stick, dan sebagainya. Maka seorang mukmin itu dituntut untuk mampu menggunakan setidaknya salah satu di antara berbagai jenis senjata yang ada tersebut. Dan yang ketiga adalah bela diri, adu kekuatan fisik. Dalam sirahnya, Ibnu Ishaq menyebutkan bahwasannya ada seorang yang berbadan kuat di kota Mekah yang bernama Rukana, bernama Rukana. Banyak manusia mendatangi Rukana ini dan beradu kekuatan dengan cara bergulat, namun semua mereka dikalahkan oleh Rukana. Suatu hari Rasulullah SAW berada di dataran yang luas, maka datanglah Rukana membawa kambing-kambingnya. Rasulullah SAW berkata kepada Rukana, "Wahai Rukana, bertakwalah pada Allah. Apakah kamu tidak mau menyambut dakwahku ini?" Maka Rukana pun balik bertanya, "Apakah ada bukti kejujuranmu, hai Muhammad?" Rasulullah SAW menjawab, "Iya. Bagaimana menurutmu jika aku bisa mengalahkanmu dalam hal gulat? Apakah kamu mau beriman pada Allah dan Rasul-Nya?" "Baiklah, saya akan masuk Islam kalau saya kalah bergulat. Marilah kita bergulat," jawab Rukana. Maka beradu kekuatanlah Rasulullah bersama Rukana tersebut. Sehingga dalam pertandingan gulat ini Rasulullah memenangkan pertandingan, dan hal itu membuat Rukana terheran-heran mengapa bisa dikalahkan oleh Rasulullah, sehingga dia meminta ulang sampai 3 kali. Bahkan dalam 3 kali pengulangan tersebut tetap Rasulullah SAW memenangkan gulat tersebut, dan akhirnya Rukana pun bersedia menyatakan dirinya masuk Islam. Maka bayangkanlah seandainya ada orang kafir menentang Anda berkelahi atau adu kekuatan dengan taruhan dia kalau kalah akan mau masuk Islam. Pertanyaannya, apakah Anda sanggup memanfaatkan momentum atau peluang ini? Ternyata fisik yang kuat pun
bisa menjadi penunjang dakwah bagi seorang dai. Belajar dan kuasailah salah satu dari bela diri yang ada. Menguasai silat, karate, taekwondo, aikido, kungfu, tifan, dan lain sebagainya. Dan permainan atau latihan tarbiyah jasadiyah ini yang keempat adalah dengan cara berenang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung unsur zikrullah, hal itu merupakan perbuatan yang sia-sia, merupakan senda gurau atau permainan yang tidak berfaedah kecuali 4 perkara, yaitu senda guraunya seorang suami kepada istrinya, melatih berkuda, melatih memanah, dan mengerjakan renang. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, ajarilah anak-anak kalian berenang, memanah, dan perintahkan mereka untuk melompat ke atas kuda. Dan tidak ada jenis olahraga yang dapat menguatkan tulang, melenturkan urat-urat saraf, dan menambah ketangkasan seperti olahraga berenang ini. Renang itu melibatkan semua otot yang ada di bagian tubuh kita, sehingga organ vital seperti jantung, paru-paru ikut terlatih. Dan ini sangat menyehatkan dan membuat tubuh bertambah bugar. Daya tahan tubuh pun akan meningkat. Berenang juga membuat otot-otot dada, paru-paru mengembang dan membuat kapasitasnya semakin besar. Berenang sangat efektif untuk membakar kalori dan berdasarkan penelitian, sekitar 25% kalori bisa terbakar dengan cara berenang. Adapun yang kelima, dari tarbiyah jasadiyah ini kita bisa melakukan dengan berkuda atau menunggang kuda. Menunggang kuda ini merupakan salah satu penopang kekuatan dalam perang yang dapat mengantarkan kepada kemenangan. Sehingga dengan urgensi tersebut, Islam menyebutkan dalam Al-Quran tentang hal ini. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dari pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui, tetapi Allah mengetahuinya. Maka sabda Rasulullah SAW juga, memanahlah dan paculah kuda, dalam hadis riwayat Muslim. Dan para sahabat radhiyallahu anhu adalah orang-orang yang paling lihai dalam menunggang kuda. Kelihayan menunggang kuda ini pada zaman modern sekarang ini bisa juga dikiaskan dengan kemampuan kita mengendarai berbagai jenis kendaraan perang. Mampu mengendarai tank, kendaraan lapis baja, pesawat tempur, dan sebagainya. Inilah berbagai hal yang dapat kita lakukan dalam tarbiyah jasadiyah. Di antaranya yaitu memanah, melempar tombak, atau bermain senjata, berkelahi dengan berbagai macam
bela diri yang kita miliki, berenang dan berkuda. Semoga kita bisa membangun generasi yang kuat, baik imannya, ekonominya, kuat keilmuannya, dan juga kuat fisiknya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.